Yang kami hormati Ustaz yang untuk mengaji kajian pada pagi hari ini, Ustaz Asrori PDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Muslimin Muslimat Jamaah Angkat Pagi Masjid Al-Mukarramah. Tidak lupa mari kita selalu menghaturkan puji syukur dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sampai dengan pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis taklim kajian Ahad pagi pada hari ini Ahad 9 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 30 November 2025 Masehi. Tidak lupa salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada seluruh pengikutnya, dan juga kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya besok mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Jemaah kajian Ahad pagi untuk mengawali kajian Ahad pagi pada hari ini, kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran, melanjutkan kepada pekan kemarin sampai Al-Baqarah surat yang ke-45. Oke, terus 40. Masya Allah. Oh, 46. Mulainya 46 ya. Oh, jadi terakhir 40. Mulainya 46 ya. Ya, betul. Sampun tiga Quran utawi HP digitalipun. Maka kita awali di baca tawabud, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil Quru ni'mati allati
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ببدعتكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan awali Al-Fatihah kemudian surah Al-Baqarah, kajian akad pagi pada hari ini nanti bersama-sama Ustaz Azrori memberikan
materinya, jamaah semua bisa mengambil hikmahnya, kemudian nanti bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti tidak lupa materi ringkasan sudah disampaikan, cuma terbatas, jadi nanti ada yang desain grup, ada yang langsung dari fotokopi. Kemudian nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab, monggo nanti jamaah yang mau tanya, yang mungkin fokusnya di materi hari ini, tapi kalau mungkin ada yang di luar, monggo. Kalau yang tidak mungkin atau malu melalui langsung, nanti kami sediakan kertas dan alat tulis. Mungkin itu yang saya sampaikan. Waktu saya persilakan kepada Ustadz Abdul SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi huwa yuhyi wa yumiit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Mukarramah, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Mukarramah, alhamdulillah bersyukur. Mari kita lafadzkan dengan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini masih diberi nikmat Allah, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita hadir di majelis ini. Semoga termasuk golongan orang-orang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang kembali. Salam salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami ngambil tema apa Bu judulnya, Bu? Ingin meraih ya cinta penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan meraih cinta ciptaannya. Ingin meraih cintanya, ciptaannya berarti manusia. Ingin meraih cintanya Allah dan juga ingin meraih cintanya manusia. Maka kami ingin menyampaikan hadis ya. Ini nanti bisa dilihat ya di Bulughul Maram ya. Ya, ini hadis yang ke-35. Nanti di belakang ada babul jami ya. Di Bulughul Maram belakang ada babul jami. Ya. Nanti ada bab adab, kemudian ada bab zuhud waro seperti itu. Nanti ada bab akhlak. Ya. Ini hadis yang ke-35. Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkisah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltahu habbani Allah wa habbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Saya ulangi, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW yang lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang jika aku melakukannya maka Allah dan manusia akan mencintaiku.
Ya, tunjukkan suatu amal, jika aku melakukannya, Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah terhadap kepunyaan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, dan sanadnya hasan. Oke, meskipun di sini nanti banyak periwayat juga, tapi intinya di situ ada penguat dan dikatakan di situ hasan. Oke. Nah, nanti macam-macam perawinya. Nah, tapi terakhir di sini dikatakan juga mustahid, ya, sehingga diwatkan ini musal An-Nawawi menghasankan karena ada penguatnya. Ya, masih bisa kita gunakan. Baik, kita lihat kosakata saja. Izhad fid dunya, ya, izhad fid dunya dari kata zahida fi syai', ya, zahida fi syai', yazhadu zuhdan wa zahadatan, artinya tidak menyukai. Maka tadi kan ada fi'lul amr, izhad fid dunya. Nah, poin yang pertama, kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, izhad fid dunya. Nah, dari kata zahida fi syai', yazhadu zuhdan wa zahadatan, maknanya tidak menyukai. Berarti nanti izhad fid dunya berarti tidak menyukai dunia kan. Ya, jangan menyukai dunia. Lawan katanya az-zuhdu itu ar-rughbah. Ya, kan ada hadis binyanya faman raghiba an sunati. Ya. Kebalikannya apa? Az-zuhdu rughbah. Zuhdu tadi tidak suka, rughbah berarti suka kan. Disebut seorang sebagai az-zahid karena tidak menyukai dunia. Orangnya dalam bahasa Arab nama ismu fa'il, ya, pelakunya. Kalau pekerjaannya zuhud, maka pelakunya namanya zahidun. Maka kalau nanti mendengar kata zahid, itu artinya orang yang tidak suka dunia. Pelaku zuhud namanya zahid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengartikan zuhud adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Oke. Nanti cenderungnya kita mendengar istilah zuhud ini kan meninggalkan dunia gitu. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud itu meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Berarti hanya melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk akhirat. Nah, itu zuhud kata Ibnu Taimiyah. Ya. Dan kita tahu orang cerdas itu ma'amila ba'dal maut. Ma'amila ma ba'dal maut. Orang cerdas itu akan mengerjakan apa-apa untuk setelah kematiannya. Nah, itu orang cerdas. Jadi orang cerdas itu justru dia akan melakukan apa-apa untuk setelah kematiannya. Karena orang cerdas itu meyakini bahwa setelah kematian itu ada kehidupan kedua dan itu yang kekal selamanya. Kalau yang sekarang ini kan hanya kehidupan sementara, sesaat, ya. Seperti mampir ngombe tadi, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, ya. Hidup ini seperti gharib, orang asing, atau abir sabil, pengembara, merantau. Jadi sebentar. Nah, maka orang cerdas itu dia akan berbuat justru untuk setelah kematiannya. Di dunia ini dia disibukkan berbuat dengan kebaikan-kebaikan yang bisa nanti membawa keselamatan atau kebahagiaan untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, itu orang cerdas. Ya, seperti apa yang kita lakukan hari ini misalnya, ya, kajian ini kan, ini adalah termasuk amalan perbuatan yang kita lakukan untuk setelah kematian kita nanti. Ya. Maka kenapa kita berbondong-bondong misalnya capek-capek untuk ngaji seperti ini, karena kita
Insya Allah termasuk bagian orang-orang cerdas yang mempersiapkan kehidupan kita yang kedua nanti. Ya. Baik, maka akan berusaha pelaku zuhud ini yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Baik, isi kandungan hadis ini yang pertama. Disebutkan dalam Al-Ihya, zuhud terhadap dunia merupakan makom termulia di antara banyak makomnya orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini tidak sembarangan, Kalau kita bisa melakukan perbuatan zuhud ini akan menempati posisi makom yang termulia. Namanya ter itu paling, ya. Ter itu lebih paling paling ya. Maka kalau misalnya dalam bahasa Arab nanti kan ismu tafdil itu kan namanya seperti kabirun. Nah, dalam bahasa Arab nanti misalnya kabirun besar. Nah, nanti kalau dirubah jadi akbar itu maknanya paling besar, terbesar. Dia kata kabirun jadi akbar. Sogirun jadi asgor. Nah, jadi paling Makanya kalau ada nanti pengajian akbar itu sebenarnya pengajian apa? Paling besar. Berarti tidak ada yang melebihi dari pengajian lagi sebenarnya. Neng titik-titik mungkin lah nganggo istilah pengajian akbar. Jamaah guru 300 ya tulisannya mementinya pengajian akbar. Gorong atus ya pengajian akbar. Padahal di masjid sampingnya itu ada yang lebih besar dari itu. Nah, maka ini sebenarnya istilah ini nggak pas kalau saya bahasa Arab karena akbar itu sebenarnya paling besar. Maka ini tadi ya zuhud itu terhadap dunia makom termulia di antara banyak makomnya orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Karena ini ya mungkin nggak mudah ya melakukan zuhud ini nggak mudah kan, maka ini posisinya pun nanti mendapatkan posisi yang tinggi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah ini kan macam-macam Bapak Ibu. Jalan jihad ini kan macam-macam. Ada yang jihadnya mungkin dapat nanti kamar surganya dengan cara afsus salam. Ya, dalam hadis kan sing suka menebarkan salam nanti kan dapat kamar-kamar surga. Ya, sing suka tebar salam. Ada orang yang mungkin karena suka lapar, berarti berpuasa. Yang suka puasa nanti pun akan dapat kamar-kamar surga. Ada orang yang biasa bangun malam sedangkan temannya sedang tidur. Nah, dia masuk surganya dengan sholat malamnya. Ada orang nanti yang dengan apalagi it'amut to'am, memberikan makan ke orang. Atau tadi hadis yang kita sebutkan, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Ada orang yang gara-gara menuntut ilmunya, dia termasuk pejuang fi sabilillah. Jalan menuju Allahnya macam-macam. Tapi ini tadi masih kalah dengan seorang yang zuhud tadi. Dia akan mendapatkan makom termulia, makom tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking ini nanti ya tidak mudah kan gitu. Ya, makom zuhud tersusun dari ilmu hal praktek. Ya, ada juga zuhud menyebutkan berpalingnya seorang dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik, perpindahan suatu keadaan menuju yang lebih baik. Dan kebiasaan kita pengertian zuhud ya seperti kami sampaikan depan tadi, ya seringnya kebiasaan memaknai zuhud itu meninggalkan dunia. Cuma nanti kalau kita kembali ke pengertian Ibnu Taimiyah tadi, ya tidak meninggalkan dunia semuanya. Tadi kan hanya apa pengertiannya? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi dia fokus hanya mengerjakan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Nah, itu menurut Ibnu Taimiyah. Baik. Poin kedua. Ya, bukan termasuk zuhud sikap yang mengacuhkan harta dan membelanjakan untuk berfoya-foya dan memenuhi keinginan hati.
Bukan termasuk zuhud, yaitu bagi orang yang acuh terhadap hartanya dan membelanjakan hartanya untuk foya-foya hanya mengikuti keinginan hati. Oke. Maka pelaku zuhud itu dia tetap akan berhati-hati, akan memikirkan tentang harta yang dia keluarkan. Oke. Karena kan besok pun kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, dari mana kau dapatkan hartamu? Untuk apa hartamu? Nah, maka dia akan hati-hati. Bukan cuek, ya. Yang cuek terhadap hartanya ini bukan pelaku zuhud. Jadi hanya kadang mengikuti hatinya, mengikuti hawa nafsu. Dia akan menyaring, akan hati-hati betul dalam penggunaan harta bendanya. Oke, maka Bapak Ibu, ya, harta yang kita miliki pun monggo kita gunakan ya untuk kebaikan-kebaikan. Kalau sudah jelas itu sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya kita hindari. Oke. Kalau sudah jelas haram kan, ya hendaknya kita tidak menggunakan harta kita untuk sesuatu yang haram. Oke. Contoh mungkin untuk iuran apa nggih di masyarakat sing sebenarnya itu sudah jelas menunjukkan sesuatu yang haram. Atau mungkin enten remaja nggih, remaja yang merantau ya. Dulunya mungkin suka minum-minuman keras. Nah, biasanya nek pulang itu kan masih ketemu dengan teman-teman lama dan teman-teman lamanya itu masih biasa dengan kebiasaan minum-minuman keras. Sing merantau nanti kan mesti itu segan itu. Terus dijalui duit, kemudian ikut urun untuk membeli minuman keras. Ya, karena merantau punya uang, ya, nek nggak ngekei yo, mungkin berkewo, ya kan? Karena temannya lama dan sebagainya. Padahal sudah jelas kegiatannya adalah kegiatan untuk sesuatu yang haram. Ya, maka kalau kita sudah ngerti perbuatan itu yang jelas yang haram, maka kita berusaha untuk menghindari. Ya, menghindari uang kita untuk kita keluarkan kegiatan tersebut. Nah, niki juga biasanya Bapak Ibu nggih, nek 17-an ngoten nih kok. Ya, nenten RT nenten kadusan nggih. Niku Karang Taruna biasanya minta uang. Nggih, nenten dusun minta uang. Kalau kan orang Jumapolo, ya, jadi biasa seperti itu. Nanti mesti Karang Taruna nggak punya uang itu disampaikan di forum kadusan untuk kegiatan. Ngoten niku biasanya saya udah nyegati. Saya bilang di forum itu, ya kita mau iuran, tapi tolong iurannya digunakan untuk kegiatan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kita cegati dulu. Jangan sampai nanti Karang Taruna itu sampai naik dewe. Ya, kami nggak mau misalnya iuran itu misalnya digunakan untuk misalnya nggih ngoten niko. Biasanya kan ujung-ujung 17-an nanti dangdutan. Nggih. Konser nggih. Ya, pakaiannya nggih ngoten niko. Bukannya menyanyi itu nggak boleh. Menyanyi boleh mboten? Boleh. Muhammadiyah nyanyi boleh? Boleh. Ya. Cuma yang penting ada batasan-batasan. Menyanyi itu boleh. Tidak haram kalau di Muhammadiyah, seni itu dibolehkan, tapi ada batasan-batasan. Nah, kadang kita agak setuju, ya ngundang, ya itu tadi, ya kan dangdutan, joget-jogetan, ura-uraan dan sebagainya. Nah, kadang kita batasi dulu. Kami mau iuran, tetapi tolong uangnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh misalnya nggih lomba-lomba, nggih hadiah, oh nggak masalah. Ya, atau nanti nggih makan panitia, ya nggak apa-apa. Atau nggak kegiatan gerak jalan, ya. Nah, makanya harus apa dipilih-pilih, ya kita harus membatasi. Ini dalam rangka untuk menjaga harta yang kita keluarkan, ya, untuk menjaga harta yang kita keluarkan. Jangan sampai kita juga ikut andil mengeluarkan uang dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang justru itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya. Nah itu. Baik. Lanjut. Yang ketiga, sabda beliau, zuhurlah terhadap dunia
niscaya Allah akan mencintaimu. Ya, masih dalam isi kandungan hadis tadi, kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan ada zuhudlah terhadap dunia. Tadi Ibnu Taimiyah mengatakan ya, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Berarti hanya berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk urusan akhirat. Oke. Maka Bapak Ibu, kita berusaha mengisi waktu-waktu kita. Kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan kebaikan, itu nanti akhirnya kita akan mengisinya dengan keburukan. Maka mau nggak mau kita harus mengisinya dengan kebaikan. Bismillah, kita isi, mungkin sejak tadi bangun, terus ini nanti apa? Kita udah sholat subuh berjamaah misalnya. Tadi sudah mengaji, ini sudah kajian. Nah, habis ini apa? Monggo misalnya ya memasakkan suami misalnya atau apa-apa. Monggo kita berusaha mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan yang positif. Karena kalau tidak mengisi dengan positif, itu nanti akan termasuki dengan kegiatan yang negatif. Ya. Dan ketika kita itu mengisi kegiatan kita dengan positif, yakinlah tidak ada kesempatan malaikat maut itu ketika menjemput nyawa kita kecuali kita dalam berbuat kebaikan. Karena selalu isinya kegiatan yang positif baik. Maka malaikat maut pun ketika nyambut nyawa kita mesti itu dalam keadaan positif. Menurut Ibnu Rajab, ada 3 macam zuhud dan semuanya ini ada di hati. Bapak Ibu, menurut Ibnu Rajab, ada 3 macam zuhud dan semuanya itu di hati. Kalau amalan hati ini kan agak susah Bapak Ibu. Nah, amalan di luar hati ngeten iki mungkin lebih mudah, tapi amalan hati itu ini lebih susah. Dan ini nanti yang bisa melakukan itu rata-rata memang orang yang tingkat keimanannya itu sempurna. Apa yang pertama? 1, seorang hamba lebih meyakini dan percaya terhadap rizki yang masih di tangan Allah daripada rizki yang sudah ada di tangannya. Ya, poin yang pertama, menurut Ibnu Rajab, seorang zuhud itu adalah dia meyakini bahwa lebih meyakini dan percaya rizki yang masih di tangan Allah daripada yang sudah ada di tangannya. Tuh, ini kan buatan imannya tinggi Bapak Ibu, ini susah ini. Jenengan hari ini punya uang 10.000. Ya, jenengan itu lebih yakin bahwa rizki yang di tangannya Allah itu lebih banyak daripada yang sudah jenengan pegang hari ini. Maka jenengan itu tetap tenang-tenang saja punya uang 10.000. Karena dengan jenengan lebih yakin bahwa yang di tangan Allah itu lebih besar, lebih banyak. Jadi juga tidak sedih, tidak akan mengeluh, karena jenengan yakin di tangan Allah, rizki yang masih sama Allah itu banyak untuk jenengan. Ning rata-rata jenengan niki mengke arep jagung ranti duit ngoten ngeten pripun Bu? Susah? Kita kan ngeluh kadang ajeng ngendai tanggane lara mboten ndek napa-napa ngoten nggih susah. Nggak bisa dipungkiri kebanyakan nanti mesti ya agak cemas, sedih ya. Karena memang yang di tangan kita itu adanya hanya itu. Kok enten tiang itu, kok ada orang justru apa? Dia lebih yakin tentang rizki yang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ya rizki yang sudah ada di tangan. Bapak Ibu, wah ini luar biasa makanya gak usah khawatir Bapak Ibu, tetap semangat, kita berusaha, bekerja, tawakal, semangat seperti surat Jumu'ah, wae ibadah, wae Jumatan, rampung Jumatan, rampung sholat, kita bekerja kembali. Semangat. Tugas kita hanya itu. Dan Allah akan memberikan sesuai apa yang kita
usahakan. Nah, ini rezeki yang masih tersembunyi nih Bapak Ibu. Niki jane kula wingi Bu sudah mau izin. Niki agak cerita nggih. Sebenarnya saya kemungkinan besar tidak bisa ngisi di kajian ini. Padahal pesannya Ustadz Jabar hampir sudah sebulan sebelumnya. Karena memang minggu kelima kami kosong. Minggu 1 di Delingan, 2 Juma Polo, 3 kami mandu di Masjid Madaniyah, 4 Karangpandan. Saya punya kosong 5. Kalau belum ngisi tempat lain, masih kosong. Belum lama saya ke Ponorogo, Bapak Ibu, ke Gontor, karena saya alumni sana, ada ya perkumpulan PC IKPM sedunia, event olahraga, sama Ustadz Zainal. Ya, saya waktu berangkat Jumat, bisanya Jumat. Ya, turun mobil, anak saya itu, sekarang saya wali kelas Saya wali kelas alumni 2008. Saya alumni 2002. Jadi nek jadi Ustadz Gontor itu terus ngabdinya 6 tahun sama kuliah. Ustadz Jabar ini kan adik kelas saya. Nah, Ustadz Jabar ini adik kelas saya. Jadi ngabdi sana sambil kuliah, ya sambil wali kelas. Jadi nek S1 4 tahun, karena wali kelas tetap nambah 2 tahun jadi wali kelas. Jadi anak saya alumni 2008. Singkat cerita, pas ke sana Bapak Ibu, mereka kumpul ya. Saya turun dari mobil, ngerti saya, karena saya wali kelas, angkatan wali kelasnya. Langsung saya ditarik Bapak Ibu. Ditarik, diajak ngobrol. Dari setengah 9 hampir jam 12 malam. Ya, saat 12 malam saya suruh nganter ke tempat istirahat saya. Ya. Ada salah satu anak saya, Bapak Ibu nanti dicek di YouTube YouTube terkenal ini Ustadznya, Ustadz Fahru Rozi. Nah, nanti dicek aja. Ustadz Fahru Rozi dari Makassar. Itu anak saya, alumni 2008 dari Makassar. Dan teman-teman yang lain. Termasuk beliau menekankan Bapak Ibu berbakti kepada Ustadz. Berbakti kepada guru. Beliau menekankan untuk takzim kepada guru-gurunya. Kalau berbakti kepada orang tua sudah tidak usah dibahas. Karena berbakti ke orang tua apa hukumnya? Wajib. Pun itu nggak disinggung. Berbakti ke orang tua itu kan seperti sholat 5 waktu. Tidak ada pilihan. Mau nggak mau kita kan harus sholat. Kalau orang Islam maka sama. Berbakti ke orang tua itu sama posisinya. Maka yang beliau tekankan itu berbakti kepada guru-gurunya. Padahal waktu itu saya bukan wali kelasnya, Bu. Neng angkatan wali kelasnya. Karena saya wali kelas itu 6K. Beliau itu 6B. Kelas tertinggi itu B kalau di kantor ya. Saya 6K, berarti kelas ke-10. Oh, saya pernah wali kelas itu Q malah, Mbak. Menghitung dewe. Q itu kelas keberapa itu? 17 mungkin. Ada yang nggak naik itu. Saya walinya, hampir 10 atau berapa anak. Ya. Ujung cerita Bapak Ibu, Ustadz itu nanya, Ustadz Asrori. Ustadz Asrori sudah umroh. Saya jawab belum. Spontan beliau menyampaikan, Ustadz Asrori di bulan November ini umroh. Alhamdulillah. Kaget Pak saya, merinding. Yang menggerakkan saya untuk gabung sama mereka waktu itu siapa kalau nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datangnya sudah sekitar 8:30, langsung gabung di situ. Sama teman-teman yang kumpul malam itu, ditanya satu-satu. Teman angkatan dia. Sing belum umroh ditanya satu-satu. Insya Allah nanti akan diumrohkan. Karena beliau punya usaha 7. Beliau sebutkan punya usaha 7. Termasuknya punya travel tadi, haji umroh. Posisi di Makassar. Beliau S1-nya di Sudan, S2 Sudan, S3-nya di Sudan. Nah, ini contoh tadi Bapak Ibu, hanya contoh apa Bu? Rizki yang di tangan Allah itu besar, masih banyak. Makanya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya masih bisa ngisi di sini. Kenapa? Karena nggak dapat tiket Bapak Ibu. Nggak dapat tiket. Maka saya tadi kemarin bilang saja, Mbak, sebentar saya memastikan dulu. Karena pihak bironya itu setiap malam masih proses mencarikan tiket saya. Anak saya itu
nggak enak sama saya. Karena sudah menjanji ini di bulan November untuk diberangkatkan. Nah, berangkat Bapak Ibu insya Allah kemarin, Kamis jam 8 pagi pesawatnya dari Jakarta. Maka belum mohon maaf betul, tiket yang sudah ada itu untuk jamaah yang sudah lama. Yang dari Makassar, kemudian Bandung. Ya, nah, ini maka alhamdulillah bisa hadir di sini untuk ngisi kajian. Alhamdulillah. Ya mungkin Allah mengendaki seperti itu ya. Nah, ini maka kita terima dengan ikhlas saja Bapak Ibu ya. Kita terima dengan ikhlas, nggak usah ngeluh ya, nggak usah ngeluh. Jadi rizki yang di tangan Allah itu masih besar. Koper saya sudah datang, Pak. Dari Bekasi sudah datang. Kopernya biasanya dua, nggih. Besar, kecil, sama tas kecil. Jubah saya dari Makassar sudah dikirim, sudah sampai di pondok. Nah, maka tinggal waktu. Jadi nggak apa-apa. Ya, kita menerima sesuai yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Oke, Bapak Ibu yang juga belum, saya kira ini udah banyak yang haji juga, yang umroh ya. Ya, dan kami belum ya, menjadi pengalaman tersendiri. Nah, ini contoh ya. Jadi apa? Seorang hamba lebih meyakini percaya rizki yang masih di tangan Allah daripada yang ada di tangannya. Kenapa dia yakin itu? Karena sesuai dengan surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Dia ingat ayat ini, makanya ya santai saja. Tetap yakin bahwa rizki di tangan Allah itu lebih luas daripada apa yang sudah ada di tangannya. Dan ini bisa hanya dilakukan oleh Bapak Ibu. Perasaan seperti ini muncul karena begitu kuat dan lurusnya keyakinan yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang akidahnya, imannya kuat dan lurus. Makanya iman itu ada 77 cabang itu. Kalau sempurna, dia akan bisa seperti ini. Dia akan bisa seperti ini. Yang kedua, seorang hamba jika tertimpa suatu bencana berupa kematian, buah hatinya, atau yang lainnya, dia lebih suka pahala dari Allah dibandingkan nikmatnya yang dicabut oleh Allah yang dia miliki. Oh, niki lah main hati melek Pak Bu. Maka kata Ibnu Rajab, zuhud itu kan semuanya hati. Tiga-tiganya hati. Nomor 2 ini sama. Kalau ada nikmat Allah yang terdapat di jenengan itu dicabut, dia lebih suka pahala daripada nikmatnya yang dicabut. Bu, kinten-kinten putra putri jenengan itu diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan pilih ngeluhnya, pilih sedih ngeluh, atau jenengan tetap sabar. Mungkin rata-rata banyak mana? Banyak mungkin meratapi, banyak ngeluh ya. Ya, tetapi pelaku nomor 2 ini tidak. Ya, pelaku zuhud ini tidak seperti itu. Dia lebih suka pahala daripada nikmat Allah yang dicabut. Oh, ini susah, Pak. Ya, makanya amalan hati itu nggak mudah. Ya, kinten-kinten Bu, uangnya jenengan itu hilang 1 juta. Jenengan kira-kira ikhlas apa grundel? Hah? Jenengan punya planning dengan uang 1 juta itu, tapi hilang. Jenengan ikhlas apa grundel? Nek jenengan termasuk pelaku zuhud itu, jenengan akan mengikhlaskannya. Jenengan pilih sabar daripada uangnya jenengan itu hilang. Nikmat Allah dicabut, uang jenengan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan pilih sabarnya. Karena sabar itu berpahala. Wasta'inu bisobri wassalah. Man sobara dhafira kalau mahfidhatnya. Orang bersabar itu mesti untung. Gak ada orang sabar gak beruntung. Maka sabar itu berpahala. Sabar itu bermanfaat. Terus gampangannya jenengan nyegah angkot itu lama sekali. Jenengan gak sabar kan pulang. Betul? Pas pulang itu angkotnya dugi. Pas nyegah suwe banget, ya karena nggak sabar jenengan pulang. Padahal ternyata ketika pulangnya jenengan itu justru angkotnya datang. Nah itu loh Bu.
Maka orang sabar itu akan beruntung. Sehingga sabar ya justru rugi. Ya, ini nggih kejadian nyata Pak Bu. Nggih pernah sampaikan nggih. Lo nggih pernah kelangan. Nggih, pernah kelangan. Habis pengajian Jumat Polo balik karangan. Lo naik Kemis pulang Bu, insya Allah. Selama tidak ada kegiatan. Sekarang kan kami tinggalnya di Pondok Putri Doarkom. Diminta Ustaz Zainal bantu di Pondok Putri. Selama tidak ada kegiatan penting, Kemis saya pengajian di rumah, di masjid kami, meramaikan masjid kami. Kalau enggak kita yang meramaikan, sinten. Napa jenengan jeneng masjid kula? Betul tak Bu? Makanya sama Masjid Mukarramah ini kalau yang tidak meramaikan paling tidak jamaah orang sini, ya siapa lagi? Masa harus murid SMK suruh ke sini? Maksudnya rodok dipeksa-peksa gitu? Ya enggak. Paling tidak kan basicnya jamaah sekitar sini. Maka mari kita makmurkan. Oke, masjid ini. Oke, setiap Kamis kami pulang. Habis pengajian, anak saya minta bakso di Seplang. Nah, warung pertama bakso nente. Nah, tinggal mie ayam. Nah, pedagangnya deket, oh baksonya habis Pak. Nah, waktu itu Bapak Ibu dompet itu tak taruh di pintu mobil nih kali Bu. Di Avanza nggih, pintu mobil selipkan. Nah, selipkan situ Pak, dompetnya agak gede maksudnya karena isinya yo dokumen-dokumen sama apa gitu kan. Nah, taruh situ. Seingat saya belum turun. Nggih. Yang ternyata kayaknya sudah buka pintu karena pedagang terus deket. Ya sudah, nggak sadar di situ. Karena situ nggak ada, maju lagi ada tukang bakso lagi. Nah, di situ masih ada. Terus makan di situ. Pas bayar itu saya tidak pakai dompet karena di kantong saya ada uang. Maka di situ sebut saya belum ingat. Maka saya bayarnya pakai uang yang ada di kantong. Sampai Karanganyar sampai Pondok, beres-beres mobil. Dompetnya mana? Maka pikiran saya perkiraan ada di dua warung. Warung pertama atau warung kedua. Saya nelpon lek saya. Pak, coba cek di warung. Tapi saya bilangnya warung kedua. Karena seingat saya warung pertama kan nggak turun gitu. Cek warung kedua, tidak ada. Saya telepon-telepon, tak cek lek saya tuh ya nggak ada pulsa gitu. Ya, nggak nyambung-nyambung. Ya udah bismillah, saya dari Karanya balik lagi ke Jumat Polo. Saya pengen cek. Yes, tetap nggak ada. Di rumah nggak ada, warungnya pun tutup. Warung pertama juga tutup. Ya sudah, nggak ada. Yang penting kita sudah berusaha. Tugas kita berusaha. Oke, berusaha. Yang hilang kan gula ingatan, ya. Tapi nanti ya sudah yang mengikhlaskan. Saya masih penasaran. Saya pengen habis Jumatan saya ke Jumat Polo. Warung kedua tateka yurane tenan. Saya kan udah ngecek gak ada. Tapi kan warung pertama belum. Terus saya cerita. Pedagang wis ngomong, ciri-ciri ini nopo? Ini mesti enak iki. Ternyata benar Bapak Ibu, ketika pas berhenti di warung pertama. Padahal niku Bu, di dalam itu ada uangnya kira-kira 2 juta itu. Uang kula bare itu ngoten terus nembe kula pakai didik. Ada uang 2 juta. Lebu. Kalau memang rezekinya gimana? Kembali. Kalau kita mengikhlaskan tadi Bapak Ibu, kita sabar mengikhlas. Berusaha mencari iya. Ning nek enggak ketemu, ikhlaskan. Mungkin itu memang bukan rezeki kita. Kalaupun masih rezeki kita pun Allah kembalikan. Itu kasus terakhir Bu. Kasus yang pertama yang lama ada lagi. Ngajar ngaji PKU hari Sabtu. Dapat honor. Saya masukkan di Al-Quran yang saya untuk nyemak ngaji itu. Ya udah pulang spontan. Al-Quran ditaruh di rak PKU itu. Masjid PKU. Ya, sampai rumah itu saya cari. Kita mau itu amplop. Nah, di rumah nggak ada Pak. Qadarullah hari Sabtu lagi saya ngajari karyawan PKU itu. Saya mengambil Al-Quran yang dulu hari Sabtu saya pegang. Dan amplop masih di dalam situ. 600.000 Pak. Alhamdulillah. Nah, gini loh Bu. Ya. Kalau memang itu masih rezeki kita, maka tadi sabar juga nggih. Kalaupun ada suatu nikmat
musibah, kematian, buah hatinya dicabut, dia lebih suka pahala. Perasaan seperti muncul karena sempurnanya keyakinan terhadap Robnya. Nah ini tadi, maka ini pun hanya terjadi bagi orang yang sempurna keyakinannya. Dia yakin bahwa itu yang terbaik untuk dirinya. Kalaupun ada musibah itu kan dari Allah. Kalaupun dapat nikmat dari Allah. Orang yang sempurna iman dia seperti itu. Makanya nyari susahnya orang iman itu susah. Karena ketika dia dikasih nikmat dia pun bersyukur. Ketika dikasih musibah dia coba sedihnya orang iman itu kapan? Ya, makanya pun sedih ya sedih sekedar sedih saja. Tidak berlarut-larut maksudnya. Ya, karena dia yakin itu yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, poin ketiga. Zuhud ketiga menurut Ibnu Rajab, sama saja bagi seorang hamba yang telah berbuat kebaikan, dia mendapat pujian atau celaan. Nah, kita bisa memposisikan diri kita sama, Bu. Jenengan berbuat baik, jenengan dipuji atau dicela, kok posisi jenengan itu sama saja, itulah zuhud. Oke, ning rata-rata menungso niku pengine dinamake dipuji. Nek dicela pripun? Anyel gedeng. Nek posisi jenengan kok dipuji kalih dicela niku padha, niku jenengan sudah namanya zahid. Jenengan berbuat zuhud. Karena orang yang suka dipuji itu adalah orang yang suka dunia. Makanya jenengan wis ra pengin pujian, itu berarti jenengan pengen meninggalkan dunia. Ya, itu berarti jenengan bisa meninggalkan dunia. Ya, ini. Maka ini perasaan seperti ini bukan salah satu pertanda zuhud terhadap dunia, meremehkan kecilnya ambisi untuk mendapatkannya. Barang siapa terlalu mengagungkan dunia, pasti dirinya lebih memilih pujian dan membenci celaan. Sing mengagungkan dunia, dia akan lebih suka memilih pujian daripada celaan. Oke. Poin. Ini poin keempat, isi kandungan ini. Nah, ini Pak Bu. Zuhud terhadap kepemimpinan itu lebih berat dari zuhud terhadap emas maupun perak. Betul? Jenengan meninggalkan kepemimpinan, cinta terhadap menjadi pemimpin wiluweh abot timbangin jenengan meninggalkan boten seneng emas kalih perak. Betul nggak kira-kira? Rata-rata jenengan itu pengen jadi pemimpin boten Bapak Ibu? Pengen jadi pejabat? Pengen. Karena orang yang jadi pemimpin pejabat mesti itu apa? Mesti itu apa? Paling tidak dapat apa? Pujian. Paling tidak dapat sanjungan. Pun nggak bisa dipungkiri. Pun jabatan apalah, di tingkat apalah. Bosing dadi kepala sekolah, bosing dadi camat, bosing dadi kepala desa. Pun paling tingkat RT sajalah, RW. Boten mungkin niku nek tidak dihormati, tidak dipuji-puji. Mesti tetap ada sesuatu kelebihan padanya yang diagung-agungkan. Niki kira-kira mau didatangi bupati ngoten mawon, persiapannya di masjid niki kira-kira ya, boten mungkin kok seperti kedatangan saya ngoten, boten mungkin. Gitu Bu? Nggak mungkin. Mungkin dari segi nanti konsumsinya ngoten mawon mesti dipilih nih. Oh, kira-kira nanti untuk Pak Bupati kayak gini misalnya. Apalagi kalau sing datang presiden Bu. Jauh-jauh hari mesti Bu, lokasi sini itu pun didatangi polisi, ABRI, TNI, Intel dan sebagainya. Ya, kami pengalaman misalnya ada menteri atau presidennya datang ke pondok misalnya, ke Gontor waktu itu, wah luar biasa. Nanti pun itu penjagaannya itu maksudnya. Sampai makannya aja nanti dites dulu Bapak Ibu. Kira-kira nanti bahaya enggak atau jangan-jangan ada racunnya, ada apanya? Dicek dulu itu. Oh, nanti nek misalnya ada racunnya, oh yang kena nanti anak buah situ semuanya kena. Nah, ini maksudnya nggih.
Maka apa? Lebih susah Bapak Ibu. Zuhud terhadap pemimpin itu lebih berat daripada zuhud terhadap emas maupun perak. Oke. Makanya Bu, hebatnya Muhammadiyah nih Bu. Muhammadiyah itu nek pemilihan pemimpin ngoten niku Bu, pilihan apa misalnya pimpinan pusat atau apa. Hebatnya nggih. Niku kadang niku Bu, malah kewegah kadang. Wong kadang kowe wae, kowe wae, kowe wae. Maka barampung pilihan ngoten nggih biasa mawon nek di Muhammadiyah niku. Wong kadang wedikon malah mboten purun kok. Wis kowe wae sing pimpinane kowe wae, kowe wae. Nggih. Nek pilihan bupati gimana? Pilihan presiden gimana? Oh, banyak orang pengen nggih? Iya, banyak orang mengajukan diri pengen. Yeah. Tapi dakwah lewat pemimpin itu juga penting, Bu. Ya, dakwah lewat pemimpin itu juga penting. Karena kebijakan pemimpin itu nanti bisa berpengaruh untuk di masyarakat kita. Khususnya di agama Islam. Kayak kasus Holy Land misalnya. Nah, pimpinan kita memberhentikan proyek itu berhenti. Nah, pimpinan kita itu misalnya tidak memberhentikan, ya tetap berjalan. Makanya kebijakan pemimpin itu penting. Maka kenapa pemimpin kita itu harus Islam? Karena kebijakan itu pengaruh. Dakwah lewat politik ini, lewat pimpinan ini sangat berarti sekali. Maka kita juga harus ya berpikir tentang pemimpin yang Islami. Ya, makanya ampun gampang-gampang milih ya. Dalam arti kita harus betul-betul memilih pemimpin yang terbaik. Oke, niku. Maka barang siapa mampu mengeluarkan dari hatinya hubur riasa, cinta kepemimpinan, maka itulah zahid sejati. Sing iso keluar dari cinta kepemimpinan, itulah seorang zahid yang sejati. Ya. Karena apa? Dia mampu menyamakan sikap antara menerima pujian atau celaan terhadap perbuatan baiknya. Yeah. Nggih, monggo Bapak Ibu, nggih. Ning sekali lagi, ya tidak semuanya nggak baik jadi pemimpin, Bu. Saya bilang tadi, ya, makanya kalau kita ingin jadi pemimpin tapi punya niatan jadi pemimpin untuk berdakwah. Jadi kepala sekolah nggih dakwah. Jadi Pak Camat untuk dakwah, jadi bupati untuk dakwah. Karena kebijakan-kebijakan ini penting. Nggih, penting. Ya, jangan nanti ya salah niat. Ya, salah niat. Oke. Baik. Poin kelima, nah ini Bapak Ibu. Tadi kalau ingin cintai Allah sudah zuhudlah terhadap dunia. Nah, ini poin kelima. Wasiat Rasulullah yang kedua. Kalau kita pengen dicintai manusia gimana? Zuhudlah terhadap kepunyaan manusia. Niscaya mereka akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap kepunyaan manusia, maka manusia itu akan mencintaimu. Bu, pengen dicintai manusia? Pengen. Maka jangan tidak usah menginginkan apa yang dipunyai manusia itu. Misalnya tanggane jenengan punya mobil, Bu. Punya mobil nggih? Pajero. Terus jenengan itu mboten pengen kaya sing dinduweni tanggane jenengan. Mesti tanggane jenengan seneng kalih jenengan. Laras kira-kira? Tanggane jenengan punya mobil bagus, ning jenengan ki ora pengen kaya sing diduweni tanggane jenengan. Mesti tanggane jenengan ku seneng kalih jenengan. Soalnya jenengan tidak melebihi dia atau tidak menyamai dia. Ning coba jenengan tanggane jenengan tadi duwe Pajero, lah jenengan kok terus pengen malah tukune Alphard misalnya. Wah, tanggane jenengan panas nih ngomong ya. Nyaingi panas malah akhirnya dengki tidak suka kalian jenengan loh Bu, gara-gara jenengan mempunyai apa yang dia miliki atau menyaingi apa yang dimiliki, orang itu justru jadi dengki, jadi nggak suka kalian jenengan. Oke. Maka zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu.
Oke, makanya Bapak Ibu mboten sah terlalu pengen apa yang dimiliki manusia. Ya maksudnya kita ya sudah secukupnya aja. Mboten sah terlalu berambisi. Ya sudah mereka punya itu kita ikut seneng saja ya, juga nggak usah iri dengki apa yang tetangga kita miliki, kita ikut seneng saja ya. Siapa tahu suatu saat kita bisa menaikinya, gitu kan? Nah, ini kan Pak Sinten. Mboten Pak SMK pendapat Pak Aris, saya punya bisnya pinten Pak? Oh, alhamdulillah. Kalau kita yang mboten pengen duit bis kita Pak. Mboten mampu masalahnya kan. Oh, Pak Aris ini punya bis berapa ini? 6 apa 7 ini? Oh, alhamdulillah SMK bisa ikut menikmatinya kok. SMK pernah pakai bisnya Pak Aris. Mboten sah duwe kan bisa ikut menikmati. Mungkin kadang bisa juga ikut jamaah Bapak Ibu, memberikan manfaat. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ikut senang saja, nggak usah dengki. Ya, mungkin itu salah satu usaha beliau ya, termasuk untuk mencari nafkahnya punya usaha itu. Ya, kita ikut senang saja. Ya, baik. Itu ya. Maka ini Bapak Ibu, Ibnu Rajab berkata, terlalu banyak hadis yang menyebutkan Nabi berbicara tentang perintah untuk menahan diri, jangan sampai meminta-minta kepada manusia. Bapak Ibu, banyak hadis yang melarang kita, jangan sampai kita meminta-minta kepada manusia. Naudzubillah. Kalau umroh nggak minta le Pak. DKI. Ya, DKI. Jangan minta Pak. Nek kita minta itu nanti menunjukkan kehinaan kita. Nek jindan minta kepada seseorang, terus orang itu akan memberikan kepada jenengan. Jenengan seolah nanti jadi budaknya, jadi tawanannya. Jenengan mau ngapain sama yang ngasih jenengan mesti perkewo. Berarti seolah-olah jenengan sudah jadi tawanan sama yang memberikan jenengan. Yuk kita khawatirkan Bapak Ibu sing ngasih jenengan itu bukan orang baik. Nek orang baik terus jenengan taat sama dianya nggak masalah. Loh ada orang yang baik Pak, ya terus ngasih jenengan, terus akhirnya jenengan nurut sama dia dan mati seolah jadi tawanannya, manut, dikon ngaji, dijak kerja bakti, mangkat dan sebagainya. Ya ketaatannya kepada majikannya dalam hal kebaikan tadi. Nek sampai nanti sing jenengan itu bukan orang baik, terus jenengan jadi tawanan. Nek orang melu kok aku wis pernah dikai. Nah ini kan bahaya. Kalau yang dia perintahkan urusan-urusan maksiat kan bahaya. Ya. Maka sekali lagi kita berusaha jangan minta-minta. Banyak hadis yang melarang kita meminta kepada manusia. Bapak Ibu, mungkin dicek meleh. Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Ayaman, adik kelas saya, 2003 dari Pontianak. Beliau pendiri masjid Kapal Munzalan. Dicek nanti di YouTube. Ustadz Lukmanul Hakim. Terkenal Ustadz Ayaman. Belum lama ini kan ke Karanganyar. Karena diundang ngisi di Al-Azhar Internasional, IBS. Karena ada waktu longgar, ditawari sama alumni Gontor yang ada di Solo. Akhirnya kita kumpul di Pondok Tahfidz di Kerjo. Kita kumpul di sana. Sekitar 3 minggu yang lalu hari Sabtu. Bapak Ibu, beliau dulu S2 di Malaysia, S1 di Gontor sama kami, S2-nya di Malaysia. Beliau cerita sendiri, beliau itu bukan termasuk bagian keluarga kok sing sugih banget gitu, enggak. Pilihannya 2 Bu, kadang di Malaysia, beli bensin atau beli roti. Jadi makan atau beli bensin. Maka beliau sambil ngajar ngaji. Sambil ngajar ngaji di Malaysia, kadang dapat uang. Waktu itu kudune wayah gajian Mas, karena ngajar ngaji nggih. Nah, majikane ngomong, jare lali urung jiko duit ning ATM. Sejak waktu itu Ustadz Ayaman Lukmanul Hakim menyampaikan, sudah tidak berharap terhadap manusia. Maksudnya tidak terlalu jaga kepada manusia. Dia akhirnya terus selalu berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya nek kita berharap kepada manusia niku Bapak Ibu kecewa. Nek kita hanya berharap pada Allah, yakinlah. Oh, beliau pulang dari Malaysia itu Bu menyendiri hampir 3 tahun, banyak tangisan-tangisannya. Tapi akhirnya apa? Sekarang jadi ustadz terkenal. Beliau kan pendiri juga sedekah beras itu. Sedekah beras itu termasuk beliau. Ya, itu Ustadz Lukmanul Hakim. Ya, Ustadz Ayaman. Maka ini nggih, maka monggo barang siapa meminta apa yang Bapak Ibu, barang siapa meminta apa yang dipunyai oleh manusia, dia akan dibenci dan tidak disenangi oleh orang-orang itu. Ya, ini kita tidak ingin memiliki yang di manusia, justru kita akan mendapatkan cintanya. Nah, ini juga ada kisah siapa ini Al-Hasan Al-Basri, dia memimpin itu, dia mengajarkan ilmu tapi dia tidak ingin mendapatkan harta benda yang dimiliki oleh penduduk Basra. Jadi sekali lagi dia mengajarkan ilmunya betul-betul hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan harta benda yang dimiliki oleh penduduk Basra. Jadi saya kira itu, mungkin kalau ada hal satu dua kalau bisa jawab tadi soalnya katanya mau ada pertanyaan biar nanti bisa jam 7, ini udah 56. Terima kasih Ustaz Afrali. Ada dari jamaah yang mohon izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kita menghapus dosa kalau kita dulu pernah berbuat dosa syirik kecil? Karena pada saat itu kita belum tahu kalau itu berdosa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita berbuat dosa kepada orang lain belum minta maaf berarti. Padahal orang itu sudah meninggal atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Terima kasih. Nah, sebisanya Bapak Ibu kami jawab. Yang pertama, kita berusaha bertobat mestinya. Ya, mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Sebenarnya kalau tidak tahu itu kan tidak berdosa Bapak Ibu. Tadi kan katanya tidak tahu kan, pernah melakukan perbuatan salah, tidak tahu kalau itu sebuah kesalahan. Orang yang tidak tahu itu kan tidak berdosa. Tapi kalau kita sudah tahu terus melakukannya, nah itu berdosa. Tapi ya tetap kita berusaha untuk mohon ampunan sama Allah, kita bertobat, tobatan nasuha, berusaha untuk tidak mengulanginya. Tidak mengulangi. Apa yang pernah kita lakukan. Dan termasuk anak kecil Bapak Ibu kan itu rufi al-qalam ya Bapak Ibu. Rufi al-qalam itu anak kecil sampai dewasa, tidak sadar sampai siuman. Terus siapa lagi itu? Ada 3 kalau nggak salah ya itu, maka itu maka berusaha kita mohon ampunan sama Allah, kita bertobat, berusaha untuk tidak melakukan lagi. Kemudian yang kedua tadi, memang Bapak Ibu, kalau kita punya salah kepada manusia, kita harus minta maafnya kepada manusia yang bersangkutan. Bersangkutan. Makanya kalau nanti sudah meninggal gimana? Ya wallahu alam. Ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kita berusaha dulu, berusaha mungkin mencari apa? Berusaha mencari dulu. Tadi kan nggak tahu alamatnya misalnya. Ya, berusaha nyari informasi dulu tentang keberadaannya. Tentang keberadaannya kemudian minta maaf, Atau kita juga berusaha mencari ahli kerabatnya. Ahli warisnya, golei. Meskipun kami tidak bisa misalnya terus mesti kok dimaafkan dalam hati terus beres gitu, ya Allah alam juga. Karena tetap kan itu juga bukan pelakunya langsung kan gitu. Bukan orangnya langsung. Tapi kita hanya ikhtiar. Ikhtiar. Ya mungkin kita menyampaikan kalau kita pernah berbuat salah kepada misalnya si mayat tadi dan belum sempat minta maaf. Ya, mungkin kita minta maaf kepada keluarganya. Meskipun sekali lagi tidak menjamin itu sudah menghapus karena itu kan tetap bukan orangnya kan. Tapi ada usaha ke situ, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya ujung-ujung terakhir kan kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah memberikan maaf Bapak Ibu, semuanya saja kan kalau Allah sudah memberikan maaf, sudah ngasihkan ridho, ya selesai. Lambok sebesar apapun dosa kita misalnya, ya kayak pelaku zina misalnya, Allah meridhoi dia masuk surga, ya masuk surga. Meskipun dulunya pelaku zina misalnya. Gitu loh. Meskipun dulu berbuat musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terus dapat hidayah, terus meninggalnya posisi dalam Islam tadi, terus Allah masukkan surga. Kalau sudah meridhoi pun ya selesai. Maka yang terpenting kan kita berusaha, nggih Bapak Ibu, berusaha, karena juga ada perintah-perintahnya kan, suruh kita tobat kan. Wa man lam yatub, kan orang kafir, orang musyrik yang lam yatub kan selamanya dia akan di neraka jahanam. Ketika matinya itu kan akan ditaruh di neraka jahanam. Ning nek bertobat kan dia tempatnya tidak selamanya di neraka nanti. Nah, nek bertobat diampuni Allah betul, ya terampuni, bisa aja juga langsung masuk surga. Berarti selamanya di situ. Ya. Gitu saya kira, okay. Jadi 2 pertanyaan itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan. Terus, Mbak. Jadi, Maksudnya saat Asnori, beliau di Ustaz Pulau ya, dan Dokter, 2002 Pulau 2011. Ini pengen umroh kan, ini dari yang Asnori, dengan sakit apa? Jadi ketika Pak Kiai itu, Pak Kiai Gontor kayak Jason Abdul Sahal, jadi wong Muslim itu kudu alim, soleh, dan sufi. Nah, Allahumma amin. Jadi alim, soleh, dan sufi. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengumuman di sekarang sudah jam 7. Materi ahad pagi pun kita sudah share di grup. Kemudian untuk pemateri Desember, bulan Desember pekan pertama nanti Ustaz Zainal Arifin. Kemudian pekan kedua itu ada Ustaz Ardi. Pekan ketiga Haji Abdul Mu'id, Pak Mu'id. Dan pekan keempat di akhir tahun nanti insya Allah itu ada tema kesehatan dari PKU. Jadi PKU plus cek kesehatan yang lebih lengkap dari kemarin. Jadi nanti ada cek tensinya iya, kemudian gula darahnya iya, asam uratnya iya. Jadi kita sambut akhir tahun dengan sehat walafiat. Amin. Kemudian untuk pekan depan, nah kita adakan nyoto ahad pagi bersama. Memang diundang nanti. Sakit ya, kali atus jamaah. Ini kalau pun dihitung itu 150. Minggu depan, pekan depan, insya Allah nanti nyoto ahad pagi bersama ibu-ibu pun siap. Kemudian pengumuman, nah ini parkiran pun sudah jadi Bapak Ibu, tapi masih perlu finishing, perlu melengkapkan, kemudian ada pintu masuk dan pintu keluar, kemudian ada penerangan lampu-lampunya, itu masjid masih kekurangan sekitar 15 juta Bapak Ibu. Jadi nanti monggo yang punya kelebihan dana, wakaf kolektif untuk finishing parkiran. Kita berharap Ramadan, karena Ramadan itu 3 bulan kurang sedikit, itu sudah kita sambut nanti bulan Februari tanggal 18, itu semuanya sudah jadi, semuanya sudah siap. Ramadan nanti kita mempunyai tema Ramadan bahagia. Ramadannya harus bahagia nanti. Nah, temanya itu. Infak kajian ahad pagi sebesar 727.000. Mari kita doakan kepada segenap para muslimin, para jamaah yang bersedekah, yang berinfak dan berwakaf. Allah berikan pahala dan balasan yang berlipat-lipat. Allah berkahi hartanya, harmoniskan keluarganya, lancarkan karir pekerjaan dan perdagangannya, dan jadikan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Ala kulli niyatin solehah. Ayana Qur'an Al-Fatihah. Kita tutup bersama pada pagi hari ini dengan sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqra'u majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa berangkat kapan tuh? Oh, tinggal nunggu tiket. Iya, maksudnya. Ini bahasanya ini malah tidur ke diri malah maksudnya Ustaz, sing anak saya itu tetap terus pas detik-detik itu aja dia masih saya WA saya apa tidur apa bahasanya Pak ya 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 oh Sofan Rozi mas menjelang ya Sofan Rozi kan ya iya tapi nggak mau apa Buatan maksudnya? Oh iya. Beliau Sofan Rozi. Ya. Masya Allah Ustaz, mohon doanya Ustaz ya. Ini masih ya. Kan beliau kan ininya komisionersnya ini. Nah, iya. Apa jar? Apa tafsir? Apa jadi ini nanti? Ya, dua. Iya, beliau itu komisaris juga PT apa gitu. Makanya yang usaha dia banyak 7. Al-Bais. Ya ayam chicken. Nah, makanya dia pernah nih survei di ini itu nggak masuk yang daerah kita katanya. Dia pernah di survei ya. Nah, ya itu dia cerita juga ayam itu, Boy. Ayam Al-Bais. Nah. Yang sama Trendy. 7 itu usahanya. Itu sering diundang artis-artis itu. Oh, itu kasih saat terkenal tuh. Lah ya, ngisi. Asir beliau. Nah, waktu itu kan bilang teman-temannya yang di situ, tapi jangan bilang di grup angkatan, maksudnya intern yang malam itu kumpul aja. Itu dia cek satu-satu. Ya enggak janji banting. Insya Allah diusahakan gitu loh. Mungkin diganti antrikan. Nah ini mau wali kelasnya dulu intinya biasanya gitu. Mana aja saya juga ditanya, suruh nanya Ustaz Subhan yang dari Bandung itu, kata saya. Ustaz Subhan Habibie itu di Betul Habib. Disuruh ngecek, cekannya, bisa umroh juga. Kayaknya juga mau digitukan. Terus aku ada tak tanya, yurung umroh. Neng terus intinya tak kayak nomor Ustaz Subhan ke Safarozi sendiri, kok di komunikasi nyampaikan. Ya, saya ngikutin Safarozi masalah alumni ya. Iya dia di forum itu pun ya nggak ngobrol biasa kan tausiah maksudnya materi-materi keagamaan juga dia sampaikan gitu loh. Jadi ragu ngobrol biasa pas kumpul kita di situ ya kita banyak mendengarnya. Ya satu Sudan kita saat di SB mungkin ya. Iya. Nah ya di SB kok kita kok ya engok. Satu dua sudah. Makanya kemarin dia ikut PC IKPM dunia yang luar negeri kan 2, Malaysia sama Sudan. Sing olahraga itu loh. Nah, itu dia ikut Sudan. Jadi pemain Sudan itu yang dari